Pemirsa, di tengah klaim perekonomian nasional yang masih tumbuh, puluhan ribu pekerja tercatat kehilangan pekerjaan sepanjang semester pertama tahun ini. Pemerintah pun menyiapkan berbagai langkah, mulai dari pembentukan Satgas mitigasi PHK, penguatan program perlindungan pekerja, hingga menjaga iklim usaha agar tetap menciptakan lapangan kerja. Namun sejauh mana langkah tersebut mampu menahan gelombang PHK, dan pemirsa, informasi ini akan menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Sore hari ini. Saya Nisrina Kirana atas nama teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Gelombang PHK masih menjadi momok bagi pekerja di tanah air. Ketidakpastian pasar global, pelemahan sejumlah sektor industri, hingga penurunan permintaan ekspor membuat ancaman PHK masih membayangi dunia usaha. Di tengah kondisi ini, pemerintah menyatakan telah menyiapkan langkah mitigasi melalui Satuan Tugas Mitigasi PHK. Dalam rapat kerja Komisi 9 DPR RI yang membahas RUU Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menjelaskan bahwa Satgas Mitigasi PHK dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas kementerian, DPR, aparat penegak hukum, hingga serikat pekerja. Menurut Yasirli, Satgas ini bertugas melakukan deteksi dini terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, sehingga pemerintah dapat melakukan mediasi dan langkah penyelamatan sebelum terjadinya pemutusan hubungan kerja secara massal. Ya kan seperti saya sampaikan, beberapa perusahaan itu kan baru ada indikasi. Kemudian ada perusahaan itu mengatakan ada berita yang perlu kita verifikasi. Ada yang kemudian memang tidak ada kasus, tapi masih bisa dimediasi. Ada yang memang kemudian memphk karena berbagai macam alasan. Inilah tugas dari Satgas. Dan bisa kemudian pendekatan yang satu tergantung dari bagaimana informasi yang kita peroleh dan bagaimana kondisi dari perusahaan. Pembentukan Satgas menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya akan menangani dampak PHK, namun juga berupaya mencegahnya. Meski demikian, DPR menilai langkah ini perlu diikuti dengan kebijakan ekonomi yang lebih kuat. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menilai pencegahan PHK harus dimulai dari menjaga dunia usaha tetap tumbuh. Pemerintah didorong memberikan insentif yang dapat meningkatkan produktivitas industri, sekaligus membuka lapangan kerja baru. Menurut Edi, program hilirisasi, penguatan manufaktur, dan terciptanya industri baru harus benar-benar mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Ya, pertama kita lihat bahwa kita harus memberikan berbagai insentif agar ekonomi yang saat ini bergerak itu bisa tumbuh. Industri yang saat ini kita ingin galakan oleh pemerintah, ingin menciptakan industri baru, hilirisasi, peningkatan manufaktur, itu bisa menyerap semakin banyak tenaga kerja. Karena pada akhirnya kita menghendaki adanya penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor formal. Karena penyerapan tenaga kerja sektor formal adalah penyerap tenaga kerja yang berkualitas dan terbaik. Ya, karena penerapan tenaga kerja di sektor informal tentu kan dengan berbagai permasalahan yang ada, misalkan saja informal itu hari ini kerja, besok kerja, mungkin lusa nggak kerja. Ya, tetapi yang kita perlukan adalah lebih banyak lagi penyerapan di sektor tenaga kerja formal melalui industrialisasi, hilirisasi yang sekarang sedang digalakan oleh pemerintah. Selaras dengan itu, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani menilai perlindungan bagi korban PHK tidak boleh diabaikan. Menurutnya juga pemerintah harus memastikan jaminan kehilangan pekerjaan berjalan efektif disertai program upskilling dan reskilling.
Nah, kita kemarin berpesan pada Kemnaker untuk menyertakan pelatihan baik upskilling dan reskilling bagi korban PHK sehingga mereka masih punya harapan untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain ya. Ada jenis keterampilan tertentu yang diberikan dalam bentuk pelatihan sehingga itu menjadi sinyal bagi dunia usaha, dunia industri yang masih ada untuk bisa menerima mereka. Desakan ini muncul seiring data PHK nasional yang masih menunjukkan angka tinggi pada paruh pertama tahun 2026. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 32.389 tenaga kerja terkena PHK selama Januari hingga Juni 2026. PHK tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan 7.692 pekerja. Disusul bulan April dengan 6.982 pekerja. Di bulan Maret 6.593 pekerja. Januari 5.898 pekerja. Mei 4.636 pekerja. Dan menurun menjadi 588 pekerja pada bulan Juni. Jawa Barat menjadi daerah dengan PHK terbanyak yaitu 6.727 pekerja. Disusul Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan. Data tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap industri belum sepenuhnya mereda. Pemerintah pun menegaskan Satgas PHK akan memperkuat sistem early warning serta mediasi terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan efisiensi. Meski angka PHK masih tinggi, pemerintah menilai kondisi pasar tenaga kerja secara umum masih terjaga. Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat dengan kinerja tersebut. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menilai meningkatnya PHK merupakan bagian dari dinamika ekonomi yang kompetitif. Menurutnya, dalam setiap fase pertumbuhan akan ada perusahaan yang tutup maupun perusahaan yang baru berdiri. Yang perlu dilihat bukan hanya angka PHK, melainkan kemampuan ekonomi menciptakan pekerjaan baru. Pertumbuhan ekonomi 5,6 itu kan tertinggi triwulan pertama sejak tahun 2013 katanya. Lucu, dibandingkan triwulan pertama. Jadi harusnya kondisi ekonomi memang baik secara agregat. Bukan berarti nggak ada pemecatan, nggak ada perusahaan tutup, pasti ada. Cuman kita lihat yang baru berapa. Harusnya lebih banyak yang baru di perusahaan yang baru atau yang menciptakan lapangan kerja baru dibandingkan dengan yang perusahaan bangkrut atau keluar. Tapi kita monitor terus keadaan itu, makanya pemerintah kan ngasih stimulus macam-macam ke perekonomian kan. Namun, di luar data dan penjelasan pemerintah, para pekerja berharap langkah mitigasi benar-benar memberikan hasil nyata. Hari ini saya mencoba penetrasi pejabat yang ada di Kemnaker terkait gelombang PHK yang belakangan terjadi. Saya akan mengajak Anda pemirsa melihat dari berbagai sudut pandang mengapa gelombang PHK ini terus menghantui para pekerja yang di Indonesia. Terus ikuti perjalanan saya hanya di Sorotan Berita 1. Salah satu pihak yang terlibat langsung dalam Satgas Mitigasi PHK adalah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal. Sehat Bang Said? Sehat, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, Pak. Menurut Said Iqbal, Satgas tidak hanya membahas kebijakan di atas kertas. Intervensi langsung ke perusahaan menjadi salah satu strategi untuk menahan gelombang PHK. Selain intervensi ke perusahaan, Satgas juga mengkaji beberapa faktor penyebab PHK mulai dari geopolitik, daya beli, hingga pergeseran basis produksi global. Apakah pengaruh daripada geopolitik perang Iran melawan Amerika Israel, perang Rusia dan Ukraina yang juga belum selesai, dan ketegangan di Timur Tengah? Iya, betul. Bahkan
kebijakan sebelumnya, yaitu ART, Agreement Reciprocal Trade, kebijakan perang tarif dari Presiden Donald Trump, itu sangat memukul ekonomi Indonesia. Nah, dalam kasus PHK kita harus akui ada beberapa faktor. Faktor pertama, akibat situasi geopolitik kan daya beli masyarakat menurun. Purchasing power-nya menurun. Apa yang harus dilakukan? Nah, saya mengusulkan, bahkan memperjuangkan bersama kawan-kawan buruh, bersama serikat buruh, agar kenaikan upah itu bisa mengangkat sedikit daya beli daripada buruh dan masyarakat kelas menengah bawah. Di sisi lain, Serikat Pekerja menilai penanganan PHK tidak hanya berbicara soal pencegahan, tetapi juga menjamin hak-hak pekerja yang terlanjur kehilangan pekerjaan. Ya, pertama bahwa ketika terjadi PHK, hak pekerja itu harus menjadi nomor satu. Jangan seolah-olah karena hak PHK itu di nomor dua kan, sehingga pajak dan lain sebagainya itu nomor satu. Padahal secara substansi, bahwa ketika terjadi PHK itu, hak daripada pekerja buruh itu harus dinomorsatukan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak pabrik tutup karena pilot. Kalau sudah masuk kepada kepailitan, ini menjadi sulit lagi. Kenapa? Karena menunggu berbagai pihak. Menunggu harus adanya sebuah kepastian hukum dari pengadilan niaga misalnya. Nah, ini menjadi sebuah persoalan. Contoh juga di Tangerang. Ya, sudah hampir 8 tahun sudah diputuskan kepailitannya, tetapi eksekusinya tidak berjalan. Nah, maka kita juga mencoba untuk diskusi dengan DES. Hal-hal seperti ini kira-kira bisa atau enggak? Nah, kalau enggak, ini juga akan menimbulkan persoalan baru lagi. Bahwa ketika pilot terjadi dan sudah inkrah, yang seharusnya itu menjadi sebuah lelang aset, haknya segera diberikan kepada pekerja, selebihnya adalah ke perbankan dan pajak dan lain sebagainya. Ini juga belum bisa terpenuhi. Usulan tersebut menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah dalam penyelesaian sengketa PHK, terutama bagi perusahaan yang mengalami kepailitan. Pemerintah sendiri sudah mencoba mencegah dari gelombang PHK yang belakangan terjadi dengan cara membentuk Satgas Mitigasi PHK yang dinakodai langsung oleh Mensesnek Prasetyo Hadi, di mana Said Iqbal juga termasuk dalam badan tersebut. Kemudian ada Kemnaker, Kemenperin yang turut adil dalam Satgas ini. Namun sejauh mana pembentukan Satgas Mitigasi PHK ini berdampak kepada para pekerja yang ada di Indonesia agar tidak terkena PHK? Pengamat menilai pembentukan Satgas PHK merupakan langkah yang tepat. Namun, kebijakan tersebut harus diikuti dengan insentif bagi dunia usaha, agar tidak mudah melakukan efisiensi tenaga kerja. Di sisi lain, korban PHK memerlukan bantuan yang lebih nyata, mulai dari jaminan kehilangan pekerjaan, pelatihan keterampilan, penempatan kerja baru, hingga stimulus bagi mereka yang memilih memulai usaha mandiri. Nah, sekarang dari sisi hulu dulu, harusnya misalnya Sampon ini, ada masalah apa sampai harus melakukan PHK? Apakah karena bahan baku dari luar susah, karena rupiah melemah, apakah karena pembiayaan suku bunga yang meningkat, apakah memang karena biaya produksi yang lainnya dan sebagainya? Harus diintervensi, sehingga bisa dihindari terjadinya PHK. Nah, ini kan juga yang menjadi bagian dari bagaimana kita harus mempertahankan industri padat karya. Gelombang PHK memang belum berakhir. Pemerintah kini dituntut tidak hanya mampu menahan laju PHK melalui Satgas Mitigasi, tapi juga memastikan setiap pekerjaan yang terdampak tetap mendapatkan perlindungan, serta kesempatan untuk kembali bekerja. Keberhasilan kebijakan tersebut pada akhirnya akan diukur dari seberapa lapangan kerja yang mampu diselamatkan dan diciptakan. Tim Liputan, Berita 1.